Lo pernah nggak ngerasa udah capek-capek, kerja keras, udah usaha, udah coba berbagai cara, tapi tetap aja kayaknya nggak ada hasil, hidup masih gitu-gitu aja. Lo mulai ngerasa, mungkin emang udah nasib gue begini. Padahal bukan nasib, bukan takdir. Yang ngancurin masa depan lo pelan-pelan, mindset lo sendiri. Kebanyakan orang nggak sadar, mereka sendiri yang nyeret hidupnya ke jurang. Bukan siapa-siapa. Dan lebih parahnya lagi, mereka nggak pernah tahu cara keluar dari situ. Di video ini, kita bakal bahas dalam-dalam gimana mindset negatif bisa bikin lo nyerah sebelum mulai, dan gimana cara lo ubah pola pikir itu, supaya masa depan lo nggak kebuang sia-sia. Lo bukan orang biasa. Lo ada di sini karena lo paham. Selamat datang di kode masa depan. Mindset itu kayak software di otak lo. Kalau softwarenya rusak, sekuat apapun hardware lo, tetap nge-lag. Dan mindset negatif itu error paling gede yang bikin banyak orang stuck di tempat yang sama bertahun-tahun. Ciri-ciri mindset negatif itu halus. Kadang kita nggak sadar. Gue bakal kasih 3 mindset negatif paling bahaya yang sering orang bawa tanpa mereka sadari. 1. Victim mentality, mentalitas korban. Ini yang paling umum. Lo selalu ngerasa jadi korban. Dunia nggak adil, bos lo nyebelin, orang tua lo nggak support, temen lo ninggalin lo. Semua salah orang lain. Lo lupa. Selama lo merasa korban, lo kehilangan kendali atas hidup lo. Dan parahnya, mental korban itu nyaman. Lo nggak perlu tanggung jawab atas kegagalan. Tapi harga yang lo bayar, lo nggak pernah berkembang. 2. Takut gagal and minder. Lo ngerasa semua peluang bukan buat lo. Lo takut coba hal baru, takut gagal, takut dikatain. Akhirnya lo diem aja. Tapi diem itu juga pilihan, dan pilihan itu bikin lo tetap di tempat. Padahal semua orang sukses pernah gagal. Gagal itu proses. Lo belajar di situ. Lo ngerasain malu, jatuh, ditolak. Tapi itu yang bikin lo kuat. 3. Fixed mindset. Pikiran kaku. Ini yang sering gak disadari, lo ngerasa kemampuan lo udah segitu-segitu aja. Gue emang gak pinter, gue emang gak bisa bisnis, padahal semua skill itu bisa lo latih, asal lo punya growth mindset. Dan ini yang ngebedain orang yang berkembang sama yang stagnan. Lo harus percaya bahwa lo bisa belajar apa aja, asal lo kasih waktu dan usaha. Gue ceritain kisah nyata, 2 orang, 2 mindset, 2 hasil hidup yang beda jauh. Reza, temen lama gue, kerja kantoran, tiap hari ngeluh. Gaji kecil, kerjaan numpuk, bos toksik. Dia ngerasa hidupnya disetir sama keadaan. Gue pernah nawarin dia buat coba belajar desain, copywriting, atau jualan online kecil-kecilan. Dia jawab, buat apa? Nggak ada gunanya juga. Gue bukan tipe orang yang bisa kaya. Reza terjebak di victim mentality. Dia pikir semua udah ditakdirin. Jadi dia berhenti berusaha. Dan lo tahu apa yang terjadi? 5 tahun kemudian, dia masih di situ-situ aja. Bahkan lebih capek, lebih stres, karena dunia terus berubah. Tapi dia diem. Sekarang bandingin sama Dika. Awalnya juga kerja kantoran, gaji UMR. Tapi dia mikir, gue gak mau stuck gini terus. Dia belajar desain gratisan di YouTube, ikut komunitas freelance, bangun portofolio. Klien pertamanya cuma bayar 50.000. Tapi dia terus jalan. 2 tahun, dia resign. Sekarang, Dika udah punya agensi, pegang klien luar negeri, penghasilan puluhan juta sebulan. Hidup lebih bebas, lebih tenang. Bukan karena keberuntungan, tapi karena dia ubah mindsetnya dulu. Dari, gue gak bisa, jadi gue bakal belajar. Pilihannya jelas. Reza atau Dika. Lo yang tentuin. Gue ngerti, ubah mindset itu gak gampang. Tapi kalau lo ngikutin 4 langkah ini, gue yakin lo bisa mulai pelan-pelan.
Step 1. Sadarin pola pikir sendiri. Mulai hari ini, perhatiin pikiran lu sendiri. Tiap kali lu mau nyerah, tiap kali lu ngerasa males, tanya, ini bener atau cuman ketakutan gue sendiri? Bikin jurnal harian. Catat pikiran negatif lo. Biar lo tahu seberapa sering lo ngerusak diri sendiri lewat pikiran. Step 2. Ganti pertanyaan di kepala lo. Pikiran kita ngikutin pertanyaan yang kita kasih. Lo nanya, kenapa gua bodoh? Otak lo bakal nyari alasan. Tapi kalau lo nanya, gimana cara gua belajar lebih cepat? Otak lo juga bakal nyari jawabannya. Ganti pertanyaan lo jadi solusi. Fokus ke perbaikan, bukan alasan. Step 3. Ubah lingkungan, ubah hidup lo. Lingkungan itu racun atau vitamin. Pilihannya di lo. Lo nongkrong sama orang yang males, nyerah, ngeluh terus, lo bakal ketularan. Lo masuk ke komunitas yang mau belajar, mau berkembang, lo juga bakal ke bawah naik. Gak ada lingkungan, bangun sendiri, baca buku, tonton video edukasi, dengerin podcast yang positif, isi kepala lo sama energi yang ngebangun. Step 4. Action kecil setiap hari. Lo gak perlu langsung sukses gede. Mulai dari hal kecil, 10 menit belajar, 15 menit olahraga, nulis 1 ide bisnis, kecil, tapi konsisten. Itu yang bikin lo beda. Konsistensi lebih penting daripada semangat yang cuma sehari 2 hari. Lo maraton, bukan sprint. Ingat, mindset itu pondasi hidup lo. Kalau pondasinya rapuh, sekeras apapun usaha lo bakal roboh juga. Tapi kalau pondasi lo kuat, lo bisa bangun apapun di atasnya. Jangan tunggu lingkungan berubah. Jangan tunggu orang lain berubah. Mulai dari diri lo sendiri, dari pola pikir lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir ulang, berarti lo udah 1 langkah lebih deket ke masa depan yang lebih baik. Kalau lo paham, jangan lupa subscribe, karena di sini kita bangun masa depan bareng-bareng. Lo setuju? Komen di bawah. Kalau video ini ngebantu, share ke orang yang lo peduliin. Mau pembahasan lebih dalam? Tonton video panjang lainnya di channel ini. Subscribe, karena ini kode masa depan.